Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan Prabowo ke 3 negara besar membanggakan bangsa kita. Keterbukaan dan kebangkitan kini mulai terus ditampakkan, dan fakta-faktanya mari kita ikuti apa yang telah dilakukan oleh Prabowo di beberapa negara itu. As you know, we consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. In our history, we remember that Russia has always helped us in many aspects. When we were in difficulties, Russia helped us. So this is something that we inherit from our parents, that we must never forget those who helped us. Melihat kondisi global makin memanas, Timur Tengah terus memanas. Bahkan kejadian itu sudah berlangsung puluhan tahun. Sejak tahun 1948 sudah membara dan membara. Ya, di pihak yang selalu membuat masalah malah membiarkan, terus membiarkan, memang patut diandalkan, perusak. Opini Gino kali ini, agar makin suksesnya channel ini, jangan lupa subscribe, tulis komentarmu, dan ekspresikan di kolom komentar. Wow, memperlihatkan atau menganalisa bagaimana kunjungan Prabowo ke beberapa negara, dan kunjungan itu mendapat sambutan yang maha dahsyat dari kepala-kepala negara. Terutama yang paling terkesan adalah di Rusia. Dalam pertemuan Prabowo di Rusia itu menjelaskan kepada Putin bahwa menyambung silaturahmi dari orang-orang tua kami dulu di Indonesia yang telah menjadi pesan berantai. Bahkan kami diingatkan bahwa kita tak akan pernah merdeka tanpa bantuan Uni Soviet yang saat ini adalah Rusia. Untuk itu, kehadiranku ke Rusia kali ini, selain saya adalah menjadi utusan dari Presiden Indonesia, dari Bapak Jokowi yang mulia, Bapak Joko Widodo, juga saya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan insya Allah 20 Oktober mendatang saya akan dilantik menjadi seorang Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Karena itu, Tuan Putin, kehadiranku atau Yang Mulia Putin, kehadiranku kali ini memohon kerjasama yang paling strategis lagi, yang paling utama. Yang saya suarakan adalah izinkanlah anak-anak muda kami untuk bersekolah,
bersekolah kedokteran, dan juga teknik di negara Anda. Dan kami pun juga akan sangat berterima kasih jika Tuan Putin atau Presiden Putin menerima dengan lapang dada. Untuk itu, selain itu pula, kami juga bermohon kerjasama strategis yang dulu merupakan salah satu kerjasama yang strategis yang sempat terputus oleh pendahulu saya sebelumnya. Kebersamaan itu, dan itu pun juga dijadikan sebuah kekuatan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kami berterima kasih banyak atas bantuan dengan munculnya beberapa alutsista yang menjadi daya gentar di kawasan, karena kami membutuhkan alutsista yang mumpuni, yang kuat, bahkan nuklir pun kami butuhkan untuk kesejahteraan dan bisa menjaga kekayaan alam negara kami yang begitu melimpah. Demikian yang diusulkan antara lain oleh Prabowo. Itu Prabowo juga menjelaskan titip salam paling hormat kepada Yang Mulia Presiden Rusia Tuan Putin, bahwa kebersamaan kita ke depan dan di saat-saat kami genting selalu Rusia ada di samping kami. Itulah Soviet Union. But if you come to Jakarta today, many of the big infrastructure were built by Russians, by the Soviet Union. Our Parliament House, our National Congress, our National Stadium, our National Monument, our first highway was built, and many bridges in many parts of Indonesia were built by at that time Soviet Union, and you also helped us build up our military forces when we were under threat, and so this is something that we inherit from our parents, that we must never forget this. Prabowo juga menjelaskan sebagaimana pesan berantai yang telah disampaikan oleh orang tua kami. Kami masih mengingat bantuan-bantuan Rusia kepada bangunan kami, mulai dari stadion hingga berbagai macam pembangunan dan kantor parlemen, dan juga membangun jembatan-jembatan. Itu semua kami masih terima pesan berantai yang diceritakan oleh orang tua kami. Saat itulah sehingga kami juga menghendaki, khususnya di sektor pendidikan, kami akan mengirim mahasiswa-mahasiswa muda kami. Jika memungkinkan, kami ingin mengirim sebanyak-banyaknya, karena kami membutuhkan 140.000 dokter, 140.000 dokter, dan juga teknis-teknis. Selain itu pula, Prabowo dalam kunjungannya tersebut sebelumnya, dia berkunjung ke Turki dan juga ke Perancis. Di sana dia menemui kepala-kepala negara. Artinya, setelah dari Turki dan Perancis, kemudian dia menyusul ke Rusia. Di Rusia lah merupakan titik akhir, dan dia akan kembali ke tanah air dan mengabarkan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Joko Widodo adalah merupakan panutan, dan dia akan menindaklanjuti semua pembangunan yang telah dibangun itu akan terus kita tingkatkan. Bahkan sendi-sendi ekonomi yang saat ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan antara hubungan bisnis ekonomi antara Rusia dan Indonesia. Selain itu, Tuan Putin, kami juga ingin melakukan kerjasama di bidang teknologi nuklir, dan kami ingin terus menjadi mitra utama dari Rusia. Artinya, kebutuhan strategis yang sangat kami butuhkan, alutsista,
dan lainnya merupakan salah satu tujuan utama. Dan ketika saya dilantik menjadi seorang presiden nanti, tentu saja kerjasama ini akan semakin ditingkatkan, karena ke depan Indonesia bukannya makin mundur, demikian pula Rusia. Dan akhirnya hubungan antara Rusia dengan Indonesia makin mantap. Rusia atau Putin pun menjelaskan bahwa dengan sangat terbuka dan sangat bangga, karena kalian masih mengingat jasa-jasa pendahulu-pendahulu kami dari Rusia yang dulu adalah Uni Soviet Union. Hal inilah yang tentu saja merupakan kolaborasi yang saling mengingatkan dan saling menguntungkan, karena Indonesia bagian dari mitra utama. Dan nenek moyang kami atau orang-orang tua kami mengingatkan bahwa Rusia adalah saudaramu. Tanpa Rusia atau Uni Soviet, Indonesia mungkin hingga hari ini masih dijajah oleh bangsa penjajah. Eksistensi Prabowo semakin membanggakan anak-anak bangsa. Bahkan kerjasama saat ini semakin ditingkatkan dengan Rusia. Untuk itu saudara, mari kita tetap banggakan, karena Prabowo tahu persis apa yang ada di dalam alam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan alam yang begitu melimpah tentu saja harus dijaga ketat. Tentu untuk menjaganya bukan hanya kekuatan SDM saja atau dengan omong-omong atau kata-kata saja, melainkan juga harus dengan alutsista yang kuat agar kita bisa mengamankan seluruh kekayaan alam kita. Karena itu kerjasama strategis yang saat ini Prabowo sudah diterima dengan baik oleh Putin pun menyambutnya dengan sangat-sangat luar biasa. Sambutan inilah yang membuat Prabowo makin bangga. Demikian pula anak-anak bangsa. Tentu saja kita akan lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kekuatan-kekuatan itulah yang akan kita hadirkan di negeri kita untuk menjaga seluruh kekayaan alam kita. Mr. Putin menyebutkan bahwa Rusia akan selalu memberikan bantuan dan Rusia akan selalu berdiri di samping Indonesia. Indonesia adalah merupakan salah satu kebanggaan bagi Rusia dan merupakan kehormatan atas kepercayaan Indonesia terhadap Rusia. Hal inilah yang tentu saja kita tingkatkan. Bahkan saya sudah sampaikan kepada instrumen-instrumen kementerian yang ada di dalam negeri Rusia dan juga di kabinet saya, untuk ayo kita terus bekerja sama dengan Indonesia dan memperkokoh dan memperkuat. Bahkan pabrik pesawat tempur pun Indonesia bisa mengambil itu untuk kita lakukan dan tingkatkan kerjasama itu, sehingga daya gentar di udara juga jaya, bukan hanya di laut dan darat, melainkan juga kekuatan itu juga harus jaya di udara, karena kekuatan udara merupakan salah satu kekuatan yang merupakan daya gentar bagi musuh-musuh yang ingin menyerang Indonesia. Atas persetujuan Presiden Rusia itu, tentu saja Indonesia akan lebih maju lagi, terutama di bidang teknologi dan strategis. Hal inilah yang memperkokoh, karena anak-anak mahasiswa yang saat ini yang ingin bersekolah dan mendapat sekolah gratis di Rusia saat ini sudah terbuka lebar. Tentu hal inilah merupakan salah satu langkah bijak yang patut kita berterima kasih kepada pemerintah Rusia, terutama Presiden Rusia yaitu Putin. Putin begitu menyambutnya, bahkan Putin menyebutkan bahwa tanpa ada kerjasama itu pun sudah cukup banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia dan kami terima dengan baik. Dan mereka mahasiswa yang saat ini berkuliah di Rusia kami anggap bagian dari anak-anak kami juga. Mereka cukup nyaman berkuliah
bahkan ada di antara mereka yang sudah kawin-mawin. Itu merupakan salah satu hubungan yang semakin erat antara Indonesia. Hal inilah yang ke depan lagi kita semakin tingkatkan, apalagi perekonomian kita sudah meningkat hingga 50%. Tentu hal inilah merupakan salah satu harapan antara kedua belah pihak, antara kedua negara, antara Indonesia dan Rusia. Kami siap berbagi solusi canggih di bidang penggunaan atom untuk damai, termasuk dalam hal membangun pembangkit listrik tenaga nuklir modern berkapasitas besar dan kecil, penerapan teknologi nuklir non-militer. Hal ini betul-betul kami sangat bangga dengan kehadiran Anda sebagai seorang presiden. Tentu itu akan menjadi memperkokoh antara hubungan Indonesia dan Rusia. Hal inilah yang menjadikan negara ini, kedua belah negara semakin kokoh dan kuat. Dari 300 juta yang saat ini penduduk Indonesia tentu akan mendapat teknologi-teknologi yang kami miliki. Demikian pula di bidang kedokteran, kami akan menyambutnya dengan baik. Hal ini merupakan salah satu kekuatan yang akan kita lakukan dan terus kita lakukan. Makanya kedua belah pihak, khususnya Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Rusia, terus menjalin komunikasi dengan baik dan kerjasama dengan baik. Inilah yang patut dibanggakan. Demikian hal pula Ibu Retno Marsudi juga mengakui hal itu, bahwa peningkatan antara hubungan Indonesia dengan Rusia semakin ditingkatkan. Rusia siap meningkatkan ekspor gandum ke negara-negara Anda. Begitu pula untuk daging yang jenis halal. Tentu saja kami akan mengirim kepada negara Anda adalah daging-daging yang halal, karena kami tahu negaramu adalah negara mayoritas Muslim. Inilah yang merupakan harapan kedua belah pihak. Dan nuklir tentu saja atau atom akan membangkitkan kekuatan daya gentar ke depannya. Bangsa tentu saja apa yang telah dilakukan oleh Prabowo merupakan langkah bijak dan langkah budiman. Yang budiman dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe agar kita makin mantap dan membangun kerjasama. Itu merupakan janji Prabowo dari Universitas Pertahanan dan juga kepada Presiden Rusia Tuan Putin, dan Tuan Putin menyambutnya dengan luar biasa. Dan ini merupakan kebanggaan bagi generasi muda kita ke depan jika ingin melanjutkan pendidikannya. Ini harapan sudah kita kabarkan, dan itu tentu saja analisa pertemuan Prabowo dengan 3 pemimpin besar yang ada di wilayah Eropa, yakni mulai Presiden Prancis hingga Presiden Turki, dan terakhir adalah Presiden Rusia Tuan Putin. Demikian catatan ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.